Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada kelas virtual nasional Guru Inovatif Indonesia. Pada sesi kali ini, Ibu Dr. Rahmawati, MPD, yang pada pertemuan pertama sudah banyak memberikan kita pengetahuan terkait dengan konsep dan teori penelitian studi kasus. Dan Bapak Ibu, para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, dari Sabang sampai Merauke, di Zoom meeting sudah hadir Bapak Ibu sekitar 150 peserta. Ada Ibu Ratri, ada Ibu Fatimah, ada Bapak Rusnoto, ada Bapak Vincentius, ada Bapak Budianto, Ibu Rosa, kemudian ada Bapak Hubertus Ati, kemudian ada Ibu Neneng Sutirah, ada Bapak Ahmad Sugianto, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk malam hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana penelitian studi kasus dilihat dari sisi metode pengumpulan datanya, kemudian analisis datanya seperti apa. Karena sesungguhnya penelitian studi kasus ini adalah salah satu jenis dari pendekatan kualitatif yang seperti yang kita ketahui bahwa penelitian kualitatif itu adalah kita lebih banyak untuk mendeskripsikan. Nah, pada pertemuan pertama kita sudah banyak membahas terkait dengan konsep dan teorinya, apa itu studi kasus, kemudian bagaimana tujuannya, bagaimana perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang lain. Nah, khususnya pada jenis-jenis penelitian kualitatif. Ada yang deskriptif, ada yang fenomenologi, ada yang jenis penelitian kualitatif yang lain. Kemudian dalam studi kasus ini sedikit saya akan review bahwa tema ataupun topik yang Bapak Ibu ambil dalam penelitian kasus adalah permasalahan-permasalahan yang unik yang tidak terjadi ataupun sangat jarang terjadi pada objek tertentu, gitu ya. Misalkan ada sekolah yang sangat bagus sekali, gitu kan, ataupun ada siswa yang sangat berprestasi, itu bisa dijadikan salah satu subjeknya. Nah, kemudian menjadi objeknya adalah bagaimana proses pengelolaan sekolah tersebut sehingga bisa berprestasi. Bagaimana budaya belajar siswa itu sehingga berprestasi. Nah, konteks masalah dalam penelitian kualitatif ataupun studi kasus ini tidak hanya masalah yang negatif, tetapi masalah bisa juga yang positif ataupun keunikan. Nah, sesuatu hal yang unik, yang positif bisa kita review, bisa kita telaah dan dalami, sehingga nanti akan memunculkan satu hasil yang bisa menjadi inspirasi ataupun role model untuk lembaga, untuk individu, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, studi kasus ini sangat tepat digunakan untuk mengulas ataupun mendalami sesuatu kasus yang unik, gitu ya. Dan untuk malam hari ini kita akan perdalam lagi pembahasan kita terkait dengan bagaimana prosesnya penelitian ini, kemudian bagaimana proses pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian studi kasus. Untuk itu kita buka sama-sama acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Untuk diketahui sekali lagi Bapak Ibu, kegiatan ini selama 3 hari dan ini adalah hari kedua ataupun malam kedua materi dalam penelitian studi kasus yang nantinya
harapannya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan ini, kemudian tentunya Bapak Ibu bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus ini. Dan ada muncul tulisan-tulisan nanti, artikel-artikel yang Bapak Ibu bisa publikasi dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Untuk diketahui untuk prosesnya, Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu repot untuk memikirkan presensi ya. Tidak perlu Bapak Ibu untuk chatting di Zoom meeting. Saya Ibu A, Bapak B, tidak perlu Bapak Ibu repot untuk isi presensi ataupun menyebutkan nama dan instansi Bapak Ibu. Kami anggap semuanya hadir. Kami anggap semua Bapak Ibu hadir dan kami akan menyiapkan semuanya. Adapun Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting adalah Bapak Ibu yang ingin berinteraksi langsung dengan kami, yang ingin menggali ilmu ataupun mendalami ilmu penelitian studi kasus ini. Jadi semua administratif sudah kami siapkan. Bapak Ibu tinggal fokus bagaimana mendalami teori penelitian studi kasus ini dan nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya. Karena ada satu yang akan saya umumkan adalah di kelas penelitian studi kasus ini kami akan membuka ataupun menerima 10 artikel dari Bapak Ibu semua, para peserta, yang nantinya kami akan publish secara gratis. Ya, Bapak Ibu yang mempunyai kesempatan ataupun yang sudah mendaftar pada kegiatan penelitian studi kasus ini, kami akan membuka 10 artikel yang akan kami publikasi secara gratis, khususnya dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri Bapak Ibu untuk kita belajar, berkarya, dan berinovasi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Rahmawati selaku narasumber sekitar 40 menit atau 50 menit untuk menyampaikan materi kedua kita terkait dengan bagaimana pengumpulan data ataupun analisis data pada penelitian studi kasus ini. Kepada kepada Ibu Dr. Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih Pak Ardi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rara ya. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui, tetapi saya hanya akan share terkait dengan apa itu pengumpulan dan analisis data tentang penelitian studi kasus. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi melanjutkan materi yang minggu sebelumnya, adapun pengumpulan dan analisis data dari penelitian studi kasus, kalau beberapa hari kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara merumuskan masalah, konteks, dan judul dalam penelitian studi kasus. Hari ini kita akan berbicara terkait bagaimana cara dalam mengumpulkan data-data terkait dalam penelitian studi kasus. Nah, di minggu kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang intinya apa sih bedanya antara PTK, penelitian tindakan kelas, dengan studi kasus. Esensinya, studi kasus ini lebih simpel, lebih cepat, dan tidak serumit PTK, karena PTK itu kan ada siklus-siklusnya. Siklus 1 terikat dengan siklus 2, siklus 2 terikat dengan siklus 3, dan seterusnya. Tapi ketika Bapak Ibu nanti ingin pengembangan dirinya, baik bentuk buku, baik menulis tentang artikel, atau menulis hal apapun terkait dengan peningkatan aktualisasi diri Bapak Ibu maupun hanya sekedar menambah kum atau hal-hal lainnya. Jadi penelitian ini amat sangat cocok untuk dipilih karena selain tidak memerlukan siklus yang panjang, penelitian ini juga memiliki keunggulan lebih di mana dari kasus yang sederhana itu bisa diteliti untuk menghasilkan luaran yang sesuai harapan Bapak Ibu. Misalkan diterbitkan di jurnal, kemudian diikutkan proceeding atau sekedar dicetak dalam bentuk buku. Bahkan Bapak Ibu juga bisa mengolahnya untuk menjadi artikel-artikel non-ilmiah juga, artinya diterbitkan di koran-koran seperti itu atau media massa lainnya. Nah, untuk pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini, segala sesuatu yang disebut data itu merupakan semua informasi, baik yang dilihat, didengar maupun diamati. Jadi baik gesturnya
Bu Rara saat ini seperti apa, Bu Ratri seperti apa. Oh, hari ini Bu Ratri mengenakan hijab warna peach misalkan. Pak Rusnoto seperti apa, Bu Siti Jaitun seperti apa. Nah, itu semua adalah data. Informasi itu yang dapat dilihat, didengar, dan juga diamati. Tidak selalu yang namanya informasi itu harus diraba dulu. Nah, untuk pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini tidak terlepas dari 4 langkah. Meskipun secara umum seorang peneliti itu hanya menggunakan 3 langkah. Tekniknya W untuk wawancara, D dokumentasi, O observasi, dan juga adanya angket atau kuesioner. Nah, dalam pengumpulan data ini, proses pengumpulan data sekaligus dapat langsung dianalisis. Bu, bagaimana kalau saya ini mengumpulkan datanya dulu, setelah semua selesai, baru saya analisis, tidak masalah. Jadi boleh, misalkan dapat data sedikit, langsung dilakukan proses analisis atau menunggu hingga selesai. Nah, itu tergantung dari peneliti sendiri. Nah, selanjutnya, hal-hal apa saja atau bahan apa sih, alat apa yang diperlukan untuk pengumpulan data. Jadi tentunya ada buku catatan, baik itu terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan, terkait dengan konteks penelitian yang akan dilakukan, maupun hal-hal lain yang sekiranya itu menunjang topik yang akan Bapak Ibu teliti. Kemudian ada notebook, kemudian juga menggunakan tape recorder, bisa juga untuk dokumentasi menggunakan HP atau kamera. Nah, ini untuk mengumpulkan data. Bu, bagaimana ketika saya itu hanya sekedar mendengarkan? Nah, bukankah tadi di awal boleh yang namanya data itu melalui didengar, dilihat, dan juga diamati. Nah, ketika mendengarkan, karena kita tidak memiliki atau kita bisa dikatakan daya ingat kita tuh setiap orang berbeda-beda, tentunya nanti dikhawatirkan lupa. Maka dari itu diperlukan adanya tape recorder atau mungkin dicatat secara langsung ketika Bapak Ibu sudah memperoleh data di lapangan. Nah, terkait dengan tekniknya tadi ada WOD dan juga angket. Dalam wawancara itu terbagi menjadi 3. Mana yang akan Bapak Ibu gunakan itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tidak ada aturan baku. Jadi wawancara yang pertama itu terstruktur, yang kedua semi terstruktur, dan yang ketiga tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ini ada ciri-cirinya, di mana kata-kata dalam pertanyaan sudah ditentukan oleh peneliti. Misalkan Bu Ratri ingin meneliti tentang penjaminan mutu. Nah, pertanyaan yang akan diajukan Bu Ratri kepada informan di lokasi penelitian itu semua pertanyaannya sudah ditulis. Dan nanti dalam pelaksanaannya Bu Ratri hanya akan menanyakan sesuai yang sudah ditulis. Nah, dalam ciri-ciri terstruktur ini pilihan jawaban sudah terfokus. Jadi otomatis karena pertanyaannya sudah dibuat, jawabannya juga langsung mengena sesuai fokusnya. Bentuknya sejenis angket dan juga situasi sangat formal karena itu tadi terstruktur. Selanjutnya semi terstruktur. Nah, ciri-cirinya ini pertanyaan gabungan dari yang terstruktur dan juga yang tidak terstruktur. Selanjutnya pertanyaan difokuskan secara rinci sesuai jawaban informan. Artinya apa? Ketika misalkan Bu Ratri menanyakan bagaimana implementasi penjaminan mutu di sekolah ini. Kepala sekolah atau guru menjawab, oh melalui melalui pemenuhan standar nasional pendidikan. Nah, dari jawaban informan itu baru nanti Bu Ratri akan mengejarnya. Di mana pertanyaan yang untuk mengejar jawaban dari informan pertama itu tidak harus tertulis. Selanjutnya, situasinya tentatif disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Nah, untuk yang ketiga, ini tidak terstruktur, di mana pertanyaannya sangat terbuka. Jadi tidak serta-merta ketika mencari data itu langsung menanyakan hal inti yang dibutuhkan. Tetapi mungkin cerita keluarga dulu, cerita bagaimana fenomena saat ini, cerita berita terbaru saat ini, dan sebagainya sebelum sampai kepada fokus yang akan ditanyakan. Nah, pertanyaannya juga sangat fleksibel, bentuk percakapan atau lebih kepada dialog sharing sarasehan seperti itu, dan juga situasinya sangat tidak formal. Jadi bisa dilakukan tidak harus di sekolah, mungkin di luar, di kantin, dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam wawancara ini, seorang peneliti juga perlu memegang 5 hal ini. Yang pertama, sampaikan maksud dan tujuan wawancara. Jadi disampaikan, saya ingin mewawancarai Bapak terkait topik ini dengan tujuan saya akan meneliti tentang ini.
Kemudian jaga perform, artinya ketika kita tidak mengenal informan kita, tentunya dari segi busana, dari segi gestur, dan hal-hal lain itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, bersikaplah objektif, artinya tidak memihak. Nah, ini yang seringkali terjadi ketika melakukan penelitian terkait, mohon maaf, politik, kemudian antara informan dengan peneliti ini ada ketidaksamaan persepsi, akhirnya objektivitas ini hilang. Nah, itu harus dihindari oleh seorang peneliti. Selanjutnya, atribusi sumber. Atribusi sumber ini artinya bahwa dalam pengumpulan data, Bapak Ibu tetap harus ada etik emiknya dalam penelitian. Artinya, mohon izin terlebih dahulu kepada informan, apakah ini boleh direkam? Apakah boleh ini nanti hasilnya saya sebarkan? Atau hal-hal lain? Itu harus ada akadnya, harus ada perjanjiannya. Dan yang terakhir, pertanyaannya tepat. Nah, kalau dalam istilah Jawanya, ketika seorang peneliti ingin mengumpulkan data, senantiasa berpegang pada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita karena butuh data menyesuaikan dengan budaya yang ada di lokasi penelitian. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu observasi. Nah, terkait observasi ini merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati suatu objek atau fenomena. Ada 3 jenis. Yang pertama observasi partisipatif, di mana peneliti ikut terjun langsung beraktivitas, berpartisipasi dengan kegiatan kelompok yang sedang diteliti. Jadi langsung turun ke lapangan, ikut berkontribusi dalam proses kegiatannya. Yang kedua, observasi tidak berstruktur, di mana ini dilakukan apabila fokus penelitiannya belum jelas. Loh Bu, gimana mau penelitian kalau fokusnya belum jelas? Nah, ini ada ketika Bapak Ibu masih melakukan studi pendahuluan. Misalkan ada fenomena erupsi Semeru. Tetapi karena posisinya jauh dari lokasi terjadinya erupsi tersebut, kadang belum tahu fokus yang akan diteliti ini gejala penyebabnya, atau faktor penyebabnya, atau dampaknya, atau kronologi kejadiannya. Nah, karena masih mengambang, nah itu biasanya dapat dilakukan observasi tidak terstruktur. Karena ini juga bisa disebut sebagai studi pendahuluannya. Selanjutnya, jenis observasi yang ketiga yaitu observasi terus terang atau tersamar. Nah, observasi terus terang atau tersamar ini artinya objek peneliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti. Namun bisa juga sebaliknya tersamar. Di sini ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau terus terang, ketika ada hal apapun terkait data yang diberikan, itu jauh dari yang namanya faktor kepentingan. Karena dua-duanya sudah ada akad saling mengetahuinya. Jadi tidak akan ada problema di akhir hasil penelitiannya. Tetapi ketika kita melakukan penelitian yang bersifat terus terang ini, kadang semua jawaban atau hal-hal ini yang diberikan oleh informan itu hal-hal yang positif saja. Hal yang negatif itu tidak diberikan, khawatir nanti mungkin akan berimbas pada citra sekolah, berimbas dengan diri informan sendiri dan sebagainya. Selanjutnya untuk tersamar, ketika seorang peneliti ini melakukan observasi tersamar, ini nanti dikhawatirkan di akhir kegiatan penelitian berakhir akan timbul masalah baru. Karena apa? Informan merasa tidak diberitahu bahwa saat ini obrolannya, percakapannya sedang direkam. Sehingga ketika suatu ketika ada gugatan, ada ketidakterimaan, itu seorang peneliti ini nanti akan menjadi problem di akhir penelitian. Nah, yang baik seperti apa Ibu? Yang baik terus terang tetapi dalam koridor yang sesuai dengan fokus penelitiannya. Nah, selanjutnya apa sih yang diobservasi? Yang pertama perilaku verbal. Jadi dari hal-hal yang lisan yang disampaikan, bisa itu dialeknya, volume atau intonasi suaranya, kemudian salah ucap. Hari ini Bapak Ibu bisa mengobservasi saya. Saya ketika menyampaikan diksi kata terstruktur beberapa kali tidak begitu jelas. Nah, ini juga sebagai salah satu hal yang bisa diobservasi. Selanjutnya konten, gagap, cadel, dan sebagainya. Tetapi tidak perlu nanti Bapak kemukakan, oh informannya Bu Rara, ternyata Bu Rara itu cadel. Nah, itu tidak perlu di blow up seperti itu. Tetapi yang penting adalah esensi maknanya.
Selanjutnya, perilaku nonverbal, di mana ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau gestur, atau body language itu juga penting. Bagaimana ketika saya ini mencari data di sekolahnya Pak Rusnoto menerima saya. Oh, saya diterima dengan baik, sudah diberi senyuman di awal, beliau benar-benar mengapresiasi ketika ada kegiatan penelitian dan sebagainya. Nah, itu juga nanti masuk ke dalam hasil pemaknaan dari data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya peristiwa atau kejadian. Nah, misalkan ada banjir, kebakaran, upacara pernikahan, wisuda, bencana alam, itu juga bisa untuk diobservasi. Faktornya apa? Sehingga nanti agar tidak terjadi lagi, solusi yang bisa diberikan melalui hasil riset seperti apa. Selanjutnya juga setting dan lingkungan alam. Jadi itu setting tempat dilaksanakan di mana, setting waktu, pagi, siang, kemudian jam berapa, lingkungan fisik, itu juga dideskripsikan. Oh, ternyata Bu Rara ini menggunakan green screen. Berbeda misalkan dengan Bu Neneng. Bu Neneng langsung menggunakan dinding kediaman rumahnya. Nah, ini juga salah satu contoh ketika kita akan melakukan suatu kegiatan observasi. Selanjutnya lingkungan sosial. Jadi jumlah siswa, bagaimana interaksinya, budaya yang ada di masyarakat itu juga menjadi salah satu poin penting ketika melakukan suatu penelitian terkait dengan pengumpulan data melalui observasi. Dan yang terakhir, interaksi antara objek dengan lingkungan. Nah, ini misalkan cara pedagang melayani pembeli, kemudian cara seorang peneliti ketika berinteraksi dengan informan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, langkah-langkah observasi di sini ada banyak garisnya. Jadi ada observasi sistematik atau terstruktur tadi, kemudian observasi tidak sistematik. Nah, untuk observasi sistematik atau terstruktur ini bisa observasi partisipan, bisa observasi non-partisipan. Bedanya apa? Kalau observasi partisipan, seorang peneliti terjun atau turun langsung ke lokasi penelitian. Kalau observasi non-partisipan, ini peneliti bisa melalui angket atau kuesioner yang dikirim ke lokasi penelitian untuk diisi dari objek dan subjek penelitian itu. Selanjutnya, untuk observasi tidak sistematik atau tidak terstruktur, ini juga disebut observasi unstruktur dan juga observasi obstrusif untuk yang observasi terstruktur. Nah, dalam observasi ini tidak serta-merta harus terjun, tidak serta-merta harus melalui angket, tetapi juga bisa melakukan melalui eksperimental. Kemudian bisa juga melalui hal-hal yang bersifat naturalistik. Artinya apa? Ketika ke sana sudah membuat janji dengan objek yang akan diteliti, bersifat naturalis, alamiah. Tidak harus dikondisikan di ruangan tertentu dan sebagainya. Nah, ini termasuk dengan langkah-langkah observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan yang ketiga yaitu dokumentasi. Yang perlu didokumentasikan ketika Bapak Ibu memilih pendekatan studi kasus itu yaitu semua dokumen-dokumen penunjang fokus penelitiannya. Jadi kalau sekolah punya begitu banyaknya dokumen, itu tidak serta-merta digunakan semua, tetapi yang menunjang fokus penelitiannya aja. Misalkan ketika berbicara kurikulum, jelas dokumen kurikulum. Berbicara program sekolah, jelas ada RKAS dan sebagainya. Berbicara penjaminan mutu, tentunya ada buku manual mutu, prosedur mutu, dan sejenisnya. Selain itu, dokumentasi juga bisa dalam bentuk gambar, foto, grafik, baik itu dokumen pribadi atau resmi dengan catatan ketika itu dokumen pribadi tentunya harus melalui izin terlebih dahulu. Nah, untuk pengumpulan data yang keempat, tekniknya kuesioner atau angket, di mana ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengirimkan pertanyaan pada responden atau informan. Nah, bisa melalui kuesioner terbuka ataupun tertutup. Contoh kuesioner terbuka, kuesioner dengan jawaban bebas atau tanpa pilihan ganda. Jadi contohnya, menurut Bapak Ibu, apa penyebab bencana banjir di DKI Jakarta? Atau upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai warga DKI Jakarta. Jadi lebih bersifat isai. Jawabannya ini tergantung dari responden atau informan tersebut. Selanjutnya kuesioner tertutup, ini kuesioner dengan jawaban pilihan ganda. Jadi peneliti sudah menyediakan jawaban-jawabannya. Responden atau informan tinggal memilih saja. Misalkan, apakah Bapak Ibu pernah mengalami bencana gempa bumi? Jawabannya ya atau tidak.
Atau misalkan, jika pernah, seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh gempa tersebut? Berat, sedang, ringan, tidak ada kerusakan, dan sejenisnya. Nah, untuk kuesioner atau angket ini nanti ketika Bapak Ibu akan melakukan kegiatan observasi bisa melalui observasi non-partisipan. Nah, itu terkait dengan teknik-teknik pengumpulan data yang dapat Bapak Ibu lakukan ketika akan mengambil atau melakukan penelitian dengan studi kasus. Nah, selanjutnya setelah data-data tersebut terkumpul, apakah langsung bisa, Bu, untuk dilakukan analisis data? Bisa. Jadi satu informan langsung dianalisis bisa. Menunggu dulu berapa informan baru dianalisis bisa, bahkan menunggu sampai selesai baru dianalisis juga bisa. Nah, analisis data itu merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara continuous improvement, terus-menerus. Nah, karena apa? Karena ketika berbicara data, tentunya bisa saja namanya manusia ya, ketika sumber informasinya manusia, hari ini jawabannya A, mungkin besok berubah. Nah, ketika ada perubahan jawaban, mungkin juga dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kemungkinan paling kecil itu lupa, tapi kemungkinan yang sangat berpotensial berpengaruh itu ketika ada kebijakan yang berubah. Contohnya, Bapak Ibu meneliti tentang standar nasional pendidikan. Sebelumnya aturan itu ada di Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2015. Mohon maaf, nomor 13 tahun 2015. Namun ternyata ketika sudah melakukan pengumpulan data, ada perubahan dari yang sebelumnya nomor 13 tahun 2015 berubah menjadi nomor 59 tahun 2021. Dan ternyata ketika dicermati ada perubahan klausul pada pasal tertentu. Nah, karena penelitian kualitatif ini kelemahannya ini dinamis, fleksibel, tentunya proses pengumpulan datanya ini ketika ada perubahan jawaban itu menjadi hal yang perlu untuk dilakukan reulang pengumpulan data lagi. Nah, terkait dengan analisanya, jadi mengutip dari sumber Miles, Haberman, dan Saldana terkait dengan studi kasus ya. Ini pengumpulan datanya ini melalui 4 langkah. Yang pertama data collection. Jadi ketika data sudah terkumpul, baik itu melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi maupun angket, kemudian data itu dikondensasikan dan juga didisplay. Ketika kondensasi ini berarti Bapak Ibu memberi kodenya. Kemudian Bapak Ibu mengkategorikan berdasar fokusnya. Misalkan ada 3 fokus. Ketika pertanyaan ini jawabannya ini, masuk fokus 1. Pertanyaan B, jawaban B fokus 2. Pertanyaan C, jawaban C fokus 3. Ini namanya condensation. Kemudian diberi coding. Codingnya seperti apa? Setelah ini akan saya beri contoh. Selanjutnya, setelah data collection ini dikondensasi, ini langsung didisplaykan. Bu, gimana kalau setelah data terkumpul langsung saya sajikan? Boleh. Jadi boleh memilih kondensasi dulu, memulai display dulu, ini boleh. Nah, setelah kedua-duanya dilaksanakan, baru nanti yang hasil condensation maupun display ini nanti dicari konklusinya. Jadi digambarkan secara garis besar untuk memverifikasi data tersebut untuk menghasilkan suatu temuan. Nah, dari temuan ini atau kesimpulan ini nanti di-cross-check lagi. Datanya sudah sesuai belum? Selanjutnya dari kondensasi dan display ini juga di-cross-check lagi. Jadi antara condensation dan display ini bisa dilakukan secara bersamaan, bisa per tahap. Nah, ini tergantung dari peneliti sendiri, lebih memilih yang mana. Kalau yang paling baik, biasanya menggunakan yang mana, Bu Rara? Kalau saya menggunakan data collection, itu saya kondensasi terlebih dahulu, kemudian baru saya display, kemudian saya cross-check lagi dari display ke condensation, kemudian hasil display saya conclusionkan. Begitu juga hasil condensation, setelah conclusion baru saya cross-check lagi dengan hasil collection data atau pengumpulan data. Nah, condensation data itu seperti apa? Yang pertama, proses merangkum. Jadi merangkum seluruh data yang sudah diberikan oleh informan. Memilah hal-hal pokok.
memilah, kemudian memilih, memfokuskan pada hal-hal esensi. Hal esensi itu yang seperti apa? Yang sesuai dengan fokus penelitian Bapak Ibu. Nah, setelah itu dicari temanya atau polanya. Selanjutnya yang kedua untuk lebih menajamkan. Untuk lebih menajamkan, menjawab fokus penelitian, maka perlu digolongkan, diarahkan, dipilah, diberi kode, diberi simbol, dan diorganisasikannya. Selanjutnya, dalam condensation data ini berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian berlangsung. Jadi ketika Bapak Ibu proses analisis datanya misalkan, saya ketika sudah memperoleh data, langsung akan saya analisis, Bu Rara. Boleh. Tetapi tentunya prosesnya tidak sekali jadi analisis. Tapi ketika ada perubahan data, ada hal yang perlu didalami lagi, karena berbicara penelitian studi kasus ini kan harus mendalam, rinci. Tentunya nanti berlangsung secara berkesinambungan atau terus-menerus. Selanjutnya yang keempat, mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Nah, kalau biasanya yang saya lakukan, apalagi untuk studi kasus ya, karena tentatif juga fenomena yang sering terjadi atau kasus-kasus ini kan long term waktunya tidak bisa dipastikan panjang. Biasanya setelah data terkumpul langsung saya analisis. Misalkan informan saya 3. Nah, dari 3 informan itu data pertama sudah diperoleh, data kedua sudah diperoleh, data ketiga sudah diperoleh. Langsung saya kondensasikan, saya rangkum hasilnya seperti apa. Oh, ternyata ada yang kurang dari jawaban. Ketika ada yang kurang itu, maka di pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan sehingga data yang saya peroleh itu lebih kompleks atau lebih komprehensif. Itu terkait dengan condensation. Nah, ini contoh untuk mengkondensasi data. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memperoleh data dari lapangan, baik itu dari wawancara, isian angket, observasi maupun dokumentasi. Nah, ini diperlukan membuat panduan atau pedoman. Apakah itu wajib dan harus publish? Tidak. Tetapi ini akan wajib bagi peneliti. Jadi kalau untuk dipublishkan ini tidak wajib. Pedoman penelitian atau panduan itu harus ikut dipublish tidak, tetapi ini wajib bagi peneliti. Fungsinya apa? Agar ketika dalam melakukan penelitian, peneliti itu punya checklist. Mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Nah, dalam membaca kode dalam panduan atau pedoman itu juga diperlukan catatan lapangan. Ini harus ada dalam penelitian kualitatif dengan jenis apapun, jenis studi kasus, jenis multi kasus, dan sebagainya. Selalu harus ada catatan lapangannya. Tetapi tidak harus dipubliskan. Ini untuk pegangan peneliti sendiri. Nah, ini saya beri contoh. Ini saya memberi kode W, kemudian KS, kemudian garis miring F1, kemudian garis miring 18/03/2021. Nah, W ini adalah wawancara. Jadi ketika saya mengumpulkan data itu melalui tekniknya wawancara. Yang kedua ini informannya adalah KS. KS itu kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu boleh nanti KS, KEPSEK atau apapun boleh. Jadi tidak ada aturan baku. Tetapi fungsinya ketika kita memberi kode itu adalah memudahkan peneliti sendiri sehingga peneliti bebas untuk memberi kode apapun. Selanjutnya F1 ini fokus 1 atau rumusan masalah 1 karena dalam penelitian saya ada beberapa rumusan masalah. Selanjutnya untuk 18 itu adalah tanggal, 03 itu adalah bulan, 2021 itu adalah tahun. Jadi saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan fokus penelitian pertama saya pada tanggal 18 Maret tahun 2021. Nah, apakah ada aturan baku harus sama? Tidak. Tetapi Bapak Ibu boleh untuk membuatnya sekreatif mungkin, tetapi saya menyarankan terkait teknik yang digunakan itu harus sesuai dengan teknik yang Bapak Ibu gunakan. Kalau misalkan Bapak Ibu mengumpulkan datanya melalui dokumentasi mungkin bisa ditulis DOC atau D. Kalau melalui observasi berarti O. Kalau melalui angket berarti A, karena memang hasil angket seperti itu. Nah, contoh pedoman penelitian Bapak Ibu, ini saya ambil dari penelitian saya.
Jadi ini saya membuat penelitian tentang implementasi Tool of Total Quality Management berbasis ISO dalam penjaminan mutu. Saya mengambil lokasi kasusnya di SMA Negeri 3 Malang. Nah, ini pedoman penelitian atau catatan lapangan saya. Jadi saya menggunakan 3 teknik saja, saya tidak menggunakan angket. Nah, yang pertama wawancara ini saya kasih simbol kode W, observasi O, dokumentasi D. Selanjutnya untuk kode informan, saya melibatkan 7 informan untuk mengetahui bagaimana sih penerapan dari piranti-piranti TQM ini yang didasarkan pada ISO dalam proses penjaminan mutu di sekolah. Nah, ini informan pertama KS Kepala Sekolah, kemudian WK Wakil Kepala Sekolah, KUPM Ketua Unit Penjamin Mutu, kemudian G ini guru, K ini karyawan atau tenaga administrasi, S ini siswa atau siswi. Nah, kelasnya juga sudah saya tentukan. Jadi, yang akan jadi informan penelitian saya hanya kelas 10 dan sampai 12. Nah, kemudian OTS, orang tua siswa. Nah, selanjutnya ada kode topik. Nah, kode topik ini terkait dengan rumusan masalah atau fokus penelitian. Jadi saya ada 8 fokus penelitian. Yang pertama tentang profil sekolahnya. Itu saya beri kode T1 atau F1 juga boleh. Selanjutnya ISO 9001-2008 itu saya beri kode T2. Penjaminan mutu T3, implementasi T4 dan seterusnya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin nanti saya informannya hanya 1 orang, hanya 2 orang, hanya 3 orang, itu sesuai dengan kasusnya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada kasus tindakan bullying misalkan di sekolah, berarti otomatis informannya itu kan tidak bisa hanya dari satu sisi siswa yang diintimidasi aja, tetapi juga mungkin dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, di sini untuk menentukan informan ada satu kuncinya, yaitu sesuaikan dengan topik atau fokus penelitian Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya nanti harus terlibat. Mengapa Bu Rara menggunakan semuanya? Karena saya berpikir bahwa ketika berbicara mutu itu kan artinya sekolah memberikan layanan kepada klien, yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat. Nah, tentunya saya memerlukan data dari pihak sekolah yang diwakili kepala sekolah, wakilnya, kemudian ketua penjaminan mutu, guru dan karyawannya, dan juga pengguna dari layanan itu yaitu guru dan juga orang tua siswa. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana implementasinya memuaskan atau tidak layanan yang diberikan oleh sekolah. Nah, selanjutnya yang ke-10, nah ini awalnya saya pertama hanya memilih 8 fokus, kemudian karena ternyata di lapangan saya temukan ternyata ada faktor-faktor pendukungnya. Ternyata faktor pendukung itu juga harus diberdayakan, tidak hanya melihat dari segi profilnya, orientasi, proses, terus faktor penghambat atau kendala, tetapi ternyata juga ada faktor pendukung. Nah, di sini akhirnya saya kembali lagi ke sekolah, saya dalami lagi dengan adanya faktor pendukung kesuksesan sekolah tersebut menerapkan penjaminan mutunya. Nah, selanjutnya cara membaca kode seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Jadi W ini wawancara, KS Kepala Sekolah, T1 ini tentang profil SMA Negeri 3 Malang, karena ini fokus penelitian saya yang pertama. Kemudian 13.07.2010 ini tentang tanggalnya. Nah, kalau wawancara tekniknya depannya wawancara, observasi depannya observasi, dokumentasi nanti depannya juga dokumentasi, tetapi untuk KS, TI, tanggal ini perlu dicantumkan tidak, itu berdasar kreativitas dari para peneliti sendiri. Selanjutnya setelah data-data tersebut dikondensasi, dikategorikan berdasar fokus-fokusnya. Jawaban-jawaban sudah dikelompokkan, diidentifikasi, kemudian langkah selanjutnya yaitu di display data. Nah, ada peneliti lain yang lebih suka mendisplay data temuan pengumpulan data dulu sebelum mengkondensasi. Itu juga tidak masalah, karena tadi kalau menurut alur Miles, Haberman, dan Saldana kan bisa langsung ke kondensasi, bisa juga barengan langsung ke display. Nah, yang disajikan apa? Data dari naratif, boleh, grafik-grafik, timeline, waktunya juga boleh, kemudian data dari flowchart,
tabel, bagan, dan lain-lain. Jadi semua data yang sudah dikumpulkan itu nanti didisplaykan, ditayangkan. Mana yang terkait dengan mana. Oh, kalau sudah ada kodenya lebih mudah, Bu Rara. Karena tinggal lihat kode fokusnya sudah bisa didisplaykan berdasar fokus. Oh, tapi saya kesulitan, Bu. Saya lebih suka saya display dulu, baru nanti akan saya pilih, baru nanti akan saya beri kode. Tidak masalah, menggunakan cara yang manapun lebih dulu. Yang penting dua-duanya harus dilakukan. Kenapa? Karena ini nanti akan terkait dengan bagaimana uji keabsahan data yang Bapak Ibu kumpulkan. Jadi bukan sekedar pengumpulan data melalui wawancara observasi, dirangkum selesai, tidak. Tetapi nanti ada yang namanya uji keabsahan data. Datanya benar tidak sih? Objektif tidak sih peneliti ini atau terbawa subjektivitas? Nah, selanjutnya setelah didisplay, itu ada yang namanya conclusion atau pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. Di mana kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara atau kalau dalam penelitian kuantitatif ini namanya hipotesis. Bila peserta didik puas dengan layanan sekolah, maka layanan sekolah telah berhasil mengimplementasikan penjaminan mutu. Itu kan masih hipotesis. Benar nggak sih peserta didik ini puas karena sudah menerapkan penjaminan mutu? Nah, itu tentunya perlu diperdalam, diteliti lebih lanjut melalui penelitian. Nah, kalau dalam kuantitatif itu namanya hipotesa atau hipotesis. Kalau dalam kualitatif ini namanya proposisi. Jadi kesimpulan sementara, tetapi kebenarannya ini perlu untuk diselidiki lagi, diuji lagi, datanya benar tidak. Nah, selanjutnya dari kesimpulan tersebut, kesimpulan awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi misalkan, Bapak Ibu sudah mengumpulkan data. Data itu sudah Bapak Ibu rangkum, sudah diberi kode, sudah disajikan. Kemudian, oh ternyata kesimpulan awalnya seperti ini. Nah, ketika kesimpulan awal seperti ini, benar nggak sih? Nah, perlu di cross check ke sekolah. Atau kalau tidak harus ke sekolah, Bapak Ibu kembali lihat yang ini. Nah, setelah conclusion ini perlu di cross check ke collection data. Data tadi yang sudah dikumpulkan benar nggak sih kredibilitasnya? Valid nggak sih yang disampaikan? Apakah informan ini memberi jawaban akurat sesuai data atau berdasar persepsi atau perasaannya saja? Nah, ini yang perlu ditelaah lagi ketika melakukan conclusion atau verifikasi data. Nah, setelah ada hal yang mungkin dirasa janggal, mungkin dirasa belum begitu memenuhi apa yang Bapak Ibu harapkan, maka ini boleh hanya sekedar di cross check dengan data yang sudah terkumpul, bisa juga Bapak Ibu dalami lagi dengan kembali ke lapangan. Nah, setelah cross check ke data yang sudah dikumpulkan atau kembali ke lapangan, maka kesimpulannya ini, proposisinya ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi sudah kredibel, sudah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, ini yang membedakan ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan kuali dan kuanti. Kalau kuanti lebih kepada menguji teori, tetapi belum tentu menghasilkan suatu temuan baru. Belum tentu, tetapi bisa saja menghasilkan, tetapi harus dilakukan tindakan lanjutan ketika menggunakan pendekatan kuantitatif. Bisa menggunakan R&D, mix, atau mungkin eksperimental atau action research. Tetapi ketika Bapak Ibu memilih pendekatan kualitatif studi kasus, ini senantiasa menghadirkan, menemukan, memunculkan suatu teori baru. Bu, apakah teori itu murni baru? Kadang tidak, karena kasusnya mungkin sudah sering terjadi, hanya beda lokasinya. Hanya beda penanganannya. Misalkan, kondisi saat ini yang masih marak ini adalah penggunaan media massa yang kurang begitu bagus, di mana netizen ini seringkali tanpa kenal, kemudian melontarkan kata-kata yang kurang bagus terhadap figur atau profil seseorang. Nah, di situ nanti
kesimpulannya itu tidak selalu hanya itu baru. Oh, ternyata netizen yang kurang begitu bagus dalam penggunaan media sosial ini dari Indonesia, benar nggak sih? Nah, itu kan perlu penelitian. Benar nggak sih itu temuan baru? Belum tentu. Karena apa? Kasus yang terjadi di suatu masyarakat, di suatu komunitas, itu tentunya kadang juga terjadi di komunitas yang lain. Hanya beda fenomenanya, beda periodisasinya, atau mungkin beda lokasinya. Nah, kesimpulan yang sudah diverifikasi, yang sudah dikemukakan ini bisa menghadirkan temuan yang benar-benar baru, bisa yang temuannya ini sebenarnya sudah ada, tetapi karena penelitiannya ini masih dilakukan baru-baru ini, jadi tingkat up to date-nya, tingkat keterbaruannya tinggi. Nah, untuk penelitian semuanya harus didasarkan pada novelty. Kalau menggunakan studi kasus ini kan harus unik, seperti yang minggu kemarin saya sampaikan. Kemudian mendalam, rinci, juga harus mengandung novelty. Karena ini penelitian kualitatif, apalagi studi kasus. Novelty itu seperti apa? Kebaruan dan kebermanfaatan dari yang diteliti itu nanti dapat diterima atau dapat memberikan pemecahan masalah bagi kebutuhan sekolah atau masyarakat yang diteliti tersebut. Jadi nilai kebermanfaatannya itu ada. Nah, setelah itu bagaimana terkait dengan alur analisis datanya? Nah, terkait dengan alur analisis datanya, ini mulai data, tadi data ya, semua informasi yang dilihat, didengar, diamati, ini namanya data, kemudian dikumpulkan. Nah, dalam proses pengumpulannya menggunakan 3 teknik tadi, 4 teknik. Jadi ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga angket. Nah, selanjutnya dari pengumpulan bisa recheck data langsung ketika Bapak Ibu sudah punya data. Oh, ternyata jumlah murid saya itu tahun kemarin sama tahun ini meningkat. Itu kan Bapak Ibu punya data, di cross check. Perbedaannya berapa sih antara tahun kemarin dan tahun ini? Kemudian diorganisingkan sesuai dengan fokus penelitian Bapak Ibu. Nah, ini masuk fokus 1, ini masuk fokus 2, ini masuk fokus 3, dan seterusnya. Selanjutnya diberi coding, kode tadi. Oh, ini saya kumpulkan datanya melalui angket, ini melalui dokumentasi, ini melalui wawancara. Nah, setelah itu membaca data yang telah diberi kode itu. Nah, dalam proses membaca data yang telah diberi kode ini bisa disebut reduksi data atau kondensasi, bisa juga melalui penyajian di display dan verifikasi. Gunanya apa setelah conclusion? Untuk menemukan pola dan menarik kesimpulan. Nah, setelah menarik pola, kemudian menemukan kesimpulan, menemukan temuan, benar nggak sih temuan yang sudah Bapak Ibu hasilkan dalam penelitian itu? Nah, untuk mengetahui kevalitan, kredibilitas, reliabilitas, dan sejenisnya itu perlu dilakukan uji keabsahan data. Jadi perlu diuji terlebih dahulu kredibilitas datanya seperti apa, kemudian ketertransferan dari data yang diberikan informan, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti penunjang, baik itu dari buku, dari jurnal yang masuk ke kajian pustaka ya sebagai penunjang, dengan persepsi atau asumsi hasil rekonstruksi dari peneliti itu ketransferability-nya, ketertransferannya itu seperti apa. Selanjutnya juga ada dependability dan juga ada confirmability. Nah, 4 kriteria ini menjadi hal yang wajib dilakukan ketika Bapak Ibu memilih penelitian dengan pendekatan kualitatif, apalagi studi kasus. Nah, credibility itu seperti apa? Credibility ini perpanjangan pengamatan. Jadi kalau misalkan dirasa kurang data yang diperoleh itu, dilakukan perpanjangan lagi. Bisa ditambah dengan wawancara lewat telepon, lewat Zoom meeting, ataupun hal lainnya. Atau juga bisa Bapak Ibu ke lokasi lagi. Kemudian peningkatan ketekunan. Jadi hal-hal yang tadi sudah dianalisis, kemudian ada yang belum di cross check lagi. Ada juga triangulasi. Nah, triangulasi ini ada 2, sumber dan juga informan. Kalau triangulasi sumber data, berdasarkan data hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, angket, disesuaikan dengan literasi pendukungnya. Jadi teori yang mendukung penelitian itu.
Nah, itu terkait dengan triangulasi sumber data. Kalau triangulasi sumber informan itu dibandingkan tadi saya ada yang saya mintai data, yang saya kumpulkan datanya itu ada kepala sekolah, wakil, kemudian ketua penjaminan mutu, siswa, orang tua. Benar nggak sih pertanyaan saya? Pertanyaan sama, saya ajukan ke sekolah jawabannya A, jawabannya wakilnya juga A, atau ada perbedaan? Kalau sama, berarti kredibel datanya, sesuai dengan yang ada. Tetapi ketika tidak sama, berarti harus ada pihak ketiga. Misalkan guru, kepala sekolah, wakil. Yang sama mana? Bu, kalau tiga-tiganya berbeda, berarti ketika informan memberikan informasi ini, berarti perlu dicocokkan dengan dokumennya. Oh, implementasinya menggunakan A, menggunakan B, menggunakan C. Tapi ketika di dokumennya, oh ternyata di dokumennya menggunakan A. Nah, itu fungsinya mengapa dalam pengumpulan data tidak diperkenankan hanya menggunakan satu teknik. Agar apa? Agar ketika terjadi ketidaksamaan data atau kredibilitas data yang diberikan itu rendah, itu dapat untuk diuji lagi untuk dapat ditambahkan melalui dokumen-dokumen, melalui pengumpulan data dengan cara yang lainnya. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan teman sejawat, bisa antar peneliti, antar komunitas, antar informan, dimasukkan dalam satu link Zoom, kemudian dilakukan fokus group discussion, seperti itu juga bisa. Nah, selanjutnya juga analisis kasus negatif. Jadi perlu Bapak Ibu ini ingat bahwa ketika kita berbicara studi kasus, tidak selalu kasusnya itu positif, tetapi juga kasus negatif. Kasus negatif ini yang biasanya ini mohon maaf tabu ketika diteliti. Kemudian kasus-kasus negatif ini kadang jarang untuk diteliti. Karena apa? Karena ketika ada suatu kasus negatif di suatu sekolah misalkan, akan dilakukan penelitian terkait kasus itu, ada kekhawatiran nanti brand sekolah ini akan menjadi kurang bagus. Padahal kasus negatif itu sebenarnya hal yang justru harus dipecahkan. Dengan cara yang bagaimana? Diteliti, ditelaah dengan hasilnya seperti apa tanpa merugikan pihak sekolah atau pihak lokasi penelitian. Maka dari itu di awal tadi kan ada atribusi. Nah, atribusi itu artinya ketika Bapak Ibu akan melakukan penelitian dengan mengangkat kasus negatif, itu perlu ada akadnya dulu. Bapak Ibu, ini saya mau meneliti ini. Apakah ketika Bapak sebagai informan saya diperkenankan up nama Bapak, up nama sekolahnya, atau nanti saya ganti. Informan sebut saja namanya Mawar misalkan. Sebut saja namanya Mr. X, kemudian lokasinya sebut saja lokasinya di sekolah X misalkan. Nah, atribusi ini penting, terutama ketika peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat kasus-kasus yang negatif. Selanjutnya juga ada member check. Jadi member check ini antara data dengan antar informan itu dicek. Objektivitas jawabannya, kesamaan jawabannya, ketika ada perbedaan, perbedaannya di bagian mana, nah itu dilakukan member check atau melakukan cross check. Nah, selanjutnya ada transferability. Transferability ini merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Misalkan, saya memperoleh data dari kepala sekolah yang gambar kiri ini. Kemudian kepala sekolah itu menjawabnya A, B, C, D, E. Tapi saya memaknainya itu hanya A, B, C, D. Berarti otomatis poin E saya tidak memahaminya. Otomatis hasil transferability-nya dari pihak rekonstruksi pemahaman saya, hasil yang saya peroleh itu kurang. Nah, maka dari itu perlu dilakukan cross check lagi. Nah, selanjutnya dalam uji keabsahan data yang ketiga yaitu adanya dependability, ketergantungan. Ketergantungan antara siapa? Antara peneliti dengan informan, dengan lokasi penelitian, dengan fokus atau topik penelitiannya. Karena ketika pengumpulan data tidak serta-merta hanya dari informannya, hanya dari observasi, angket, ataupun observasi dokumen dan juga observasi kehadiran secara langsung. Tetapi juga perlu ditunjang dengan adanya teori yang mendukung. Nah, dalam dependability ini diperlukan 5 hal: security, availability, reliability, safety, dan resilience.
sense, di mana keamanan data yang diberikan itu terjamin. Artinya tidak ada faktor kepentingan antara peneliti dan yang diteliti. Selanjutnya, availability, ketersediaannya. Jadi dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang sudah diterapkan, yang sedang diterapkan, bukan yang akan diterapkan. Jadi ketika memilih studi kasus, namanya kasus berarti sudah terjadi. Selanjutnya reliability. Jadi ini reliable, datanya sesuai dengan data, kondisi real yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada safety. Nah, safety ini merupakan hal-hal yang kadang akan sering terlupakan ketika kita sudah fokus ke data yang diperoleh, tetapi jangan sampai ketika kita mempublish suatu hasil penelitian itu merugikan pihak lainnya. Dan juga ada resilience, di mana ini adalah keterikatan bahwa ketika Bapak Ibu meneliti di suatu lokasi, hargai apa yang ada di sana, hargai budayanya. Selanjutnya yang keempat, uji keabsahan datanya yaitu adanya confirmability. Nah, confirmability ini seperti apa? Ini yang pertama yaitu dalam penelitian kuantitatif ini disebut uji objektivitas. Objektivitas ini yang objektif siapa? Informannya, yang kita gali datanya, atau dari penelitinya? Jawabannya dua-duanya. Jadi meskipun di luar itu kurang cocok misalkan dalam beberapa hal, tetapi ketika akan melakukan penelitian harus benar-benar mampu bersifat profesional dan objektif. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Seperti tadi yang saya contohkan. Saya mengambil sampel 8 informan. Karena saya khawatir ketika saya temukan informan satu nanti bicaranya yang positif aja atau data yang diberikan positif aja, sedangkan informan kedua itu yang negatif aja, maka saya temukan dalam satu forum. Nah, dalam hal confirmability ini ada plus minusnya ketika Bapak Ibu menggunakan teknik FGD, Focus Group Discussion. Karena apa? Ketika ada 3 orang misalkan, kemudian kita pertemukan, pasti ketika kita menanyakan segala sesuatu ada rasa serba sungkan. Serba sungkan itu segan. Jadi kalau kepala sekolahnya sudah jawab A, gurunya itu pasti nanti akan mengikuti jawaban dari kepala sekolah. Jadi kadang tingkat objektivitasnya rendah. Maka dari itu diperlukan uji keabsahan yang lain, bukan hanya confirmability. Dan juga hal yang terbaik harusnya ketika wawancara itu person by person, jadi one by one. Peneliti dengan informan 1, peneliti dengan informan 2. Kalau untuk proses uji keabsahan data, baru nanti dibuat focus group discussion. Jadi kekurangannya yaitu nanti yang biasanya secara jabatan, secara pengalaman, secara pengabdian itu baru itu biasanya akan ngikut jadi followernya yang sudah lama di sekolah itu atau yang sudah lebih berpengalaman. Nah, selanjutnya untuk kelebihannya, jadi ketika menggunakan FGD untuk confirmability ini nanti, Bapak Ibu peneliti ini tidak memerlukan waktu yang lama, yang relatif panjang. Karena apa? Dari banyak informan itu bisa disatukan dan tentunya lebih efisien. Tetapi dari segi data, dari segi waktu efisien, tetapi dari segi data justru di sini seperti tidak berdasar apa yang sedang terjadi sesungguhnya ketika ada faktor sungkan itu tadi. Nah, selanjutnya dalam uji confirmability ini berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian yang telah dilakukan. Jadi hasilnya seperti apa, benar tidaknya di cross check lagi. Nah, contoh alur dalam tahapan penelitian Bapak Ibu. Jadi contoh alur tahapan penelitian. Jadi kita melakukan penelitian, tentunya kita sudah memiliki masalahnya dulu apa. Kemudian masalahnya itu ditunjang. Masalah muncul ketika dasen dan dasolen. Dasen itu idealnya itu seperti apa? Oh, idealnya seperti harusnya A, tetapi di lapangan ternyata B. Di situ kan ada kesenjangan. Harusnya A, mengapa di kondisi real itu B? Nah, di situ ada masalah. Nah, masalah itu muncul tentunya harus didasarkan pada data, didasarkan pada latar belakang, pada konteks mengapa ingin meneliti hal tersebut. Kalau sudah tentunya nanti terumuskan dalam fokus dan juga
topik penelitian. Nah, setelah memiliki masalah, kemudian menentukan topik atau judul penelitiannya, ditambah dengan konteksnya, maka ini disebut tahap pralapangan. Jadi menyusun rancangan penelitiannya dulu. Memilih lapangan penelitiannya. Mengapa di situ? Oh, karena kasus di sana banyak. Kemudian mengurus perizinan, menjajaki menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan atau menentukan informan. Nah, informan yang baik adalah the right man on the right place. Artinya, ketika Bapak Ibu meneliti tentang humas, jelas Wakahumas menjadi salah satu informan yang harus digali datanya. Selanjutnya menyiapkan perlengkapan penelitian seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ada notebook, tape recorder, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Nah, memahami latar penelitian dengan mempersiapkan diri, entah itu menggunakan teknik apapun, konsep menyesuaikan budaya, lokasi, atau latar penelitian yang ada itu penting. Kemudian memasuki lapangan, berperan serta dalam pengumpulan data, karena penelitian kualitatif, peneliti adalah key instrumen, artinya kita sebagai peneliti adalah alat kuncinya. Tentunya harus tahu kondisi latarnya. Bu, bagaimana ketika kondisinya pandemi? Apakah tetap diharuskan kita datang ke lapangan? Nah, ketika ada kondisi hal-hal seperti tersebut, pandemi, virus, dan sebagainya, itu bisa melalui media daring. Dengan catatan, tidak boleh hanya menggunakan satu teknik. Karena kelemahannya tentu akan sangat jelas. Ketika menggunakan satu teknik, informannya dalam proses triangulasi tidak ada jawaban satupun yang sama, tentunya nanti validitasnya data itu tidak valid, tidak reliable. Nah, ketika menggunakan 3 atau 4 Bu, tetapi saya melalui Zoom, melalui grup WA, melalui telepon, apakah boleh? Tidak masalah. Selama benar-benar mampu menjawab fokus penelitian dari permasalahan Bapak Ibu tersebut. Nah, selanjutnya ada tahap analisis data. Jadi mulai pengumpulan data, reject data, organizing, coding, kondensasi, display sampai verifikasi, dan juga menemukan pola dan menarik kesimpulan. Setelah semuanya ini mulai pralapangan, pelaksanaan sampai analisisnya selesai, diuji dulu melalui 4 derajat keabsahan data tadi. Setelah itu baru dilaporkan. Sudah selesai penelitian Bapak Ibu. Jadi penelitian studi kasus itu amat sangat simpel tetapi mendalam. Nah, karena prosesnya yang mendalam, yang rinci ini, yang kadang memerlukan ketekunan yang lebih dibanding ketika Bapak Ibu menggunakan penelitian dengan pendekatan kuanti atau pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi cirinya studi kasus ini adalah sedikit tapi mendalam dan detail. Nah, kadang di sini tingkat kejenuhan juga muncul. Kemarin datanya sepertinya ini. Kok ada faktornya? Faktor ini ternyata dipengaruhi internal eksternal. Internalnya dari segi ABC, eksternalnya ABC. Jadi semakin ke dalam itu semakin dalam. Jadi ibarat pohon itu bukan sekedar daun-daunnya saja. Bukan sekedar pohon atau batang atau cabang rantingnya saja, tapi sampai ke akar-akarnya. Nah, karena sampai ke akar-akarnya, tentunya dalam hasil yang diperoleh itu juga mampu atau jitu untuk menyembuhkan, untuk memberikan feedback pemecahan masalah terhadap masalah yang diteliti. Itu terkait dengan urgensi pengumpulan data dan juga analisis data pada penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus seperti itu. Nah, dari sini mungkin saya kembalikan ke moderator untuk dilakukan diskusi. Jadi ini sebenarnya masih ada waktu, tapi kita diskusi saja, monggo. Baik. Terima kasih atas materinya Ibu Dr. Rahmawati, sangat menarik dan tentu Bapak Ibu semua dalam materi ini sangat panjang tentunya, panjang dan Bapak Ibu harus pelajari lagi, coba melihat kembali materinya, kemudian kita coba dalami kembali, serta lihat contoh-contohnya. Lihat contoh-contoh yang ada pada laporan ataupun artikel penelitian studi kasus. Nah, itu semua akan bisa melengkapi pengetahuan kita semua terkait dengan pendekatan penelitian ini. Jadi di link materi itu sudah kami siapkan juga contoh artikel, contoh laporan dari penelitian studi kasus ini.
Dan kebetulan juga saya pribadi juga Ibu narasumber adalah mungkin sering melakukan penelitian studi kasus yang Bapak Ibu bisa kita share pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada Ibu narasumber. Yang satu lagi yang saya ingatkan adalah Bapak Ibu nanti ketika selesai acara ini, ingat untuk ada sekitar 10 artikel yang kami akan seleksi untuk kami publis secara gratis. Silahkan Bapak Bayu Aryawan dari Universitas. Ya, silahkan Bapak Bayu, bisa diaktifkan speaker. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pelajar Pancasila. Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S2 Peternakan, program Pasca Sarjana Universitas Polio Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam kenal Bu Rohmah. Izin bertanya tentang terima kasih. Izin bertanya tentang masalah yang terjadi di berbagai penelitian survei itu. Penelitian survei ini Bayu anggap sebagai studi kasus ya, karena penelitian survei merupakan suatu kegiatan untuk bisa meninjau seberapa besar suatu potensi pengembangan terjadi dalam wilayah. Bayu pernah membaca di berbagai penelitian tentang bagaimana melakukan survei itu, baik berdasarkan wawancara maupun potensi pengembangan di suatu wilayah itu dengan melakukan uji laboratoris. Nah, pertanyaan apakah ini merupakan mix research pada studi kasus itu ada suatu mix research atau bukan, atau memang ada itu studi kasus tapi dia versinya lain. Artinya studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kasus implementasi suatu penerapan itu terhadap kondisi wilayah yang bersangkutan. Mohon maaf kalau pertanyaannya baik kurang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Sedikit kami pahami pertanyaan Pak Bayu. Silakan Bu Rara. Iya, terima kasih. Salam kenal Pak Bayu Aryawan. Jadi terkait dengan pertanyaannya Pak Bayu, apakah penilaian survei itu bisa dikategorikan sebagai studi kasus? Nah, di sini ketika kita berbicara pertemuan minggu kemarin kan ada banyak jenis dalam ragam penelitian studi kasus. Ada etnografi, kemudian eksploratory, explanatory, studi kasus instrumen tunggal, studi kasus jamak. Nah, dalam jamak ini ada multi case, multi kasus, dan multi site, multi situs. Bahkan ada juga yang multi case and multi site. Nah, ketika berbicara penelitian survei, karena namanya survei jelas ada populasi, ada sampelnya. Ketika itu murni dilakukan dalam bentuk survei, itu masuk dalam pendekatan kuantitatif. Tapi bagaimana Bu, ketika itu saya meneliti tentang kasus yang terjadi dalam konteks ini terkait dengan wilayah misalkan. Faktornya apa, dampaknya apa, pengembangannya apa. Itu bisa dijadikan kasus ketika nanti Pak Bayu ini menggunakan mixed method. Mixed method ini nanti gabungan antara kasus yang ada dalam kualitatif, pendekatan kualitatif dengan kasus yang melalui hasil pengumpulan data berdasar survei tersebut. Nah, mixed method ini nanti tentunya hasil akhirnya itu nanti tergantung data yang ada di lapangan, mau menggunakan concurrent embedded, mau menggunakan exploratory, mau menggunakan explanatory, atau hal lain itu sesuai dengan rancangan dari peneliti sendiri. Tetapi ketika kita berbicara survei itu sebenarnya ada 3 ciri khas. Yang pertama melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Nah, jadi misalkan sampelnya di SMP X, ini mewakili populasi di daerah Jawa Barat misalkan. Yang kedua, sampel ini harus representatif. Artinya apa? Fokusnya, topiknya itu harus satu, tetapi bisa dilakukan di berbagai atau mengambil berbagai sampel. Kemudian yang ketiga ini
dalam penelitian survei, karena nanti hasilnya bentuknya prosentase, bentuknya lebih ke kuantitatif. Mungkin Bu Rara, kita fokus ke penelitian studi kasus. Kalau survei nanti kita bahas di. Oke. Nah, ketika kita ya sebentar. Nah, ketika kita sudah melakukan itu dan kita akan membawanya ke studi kasus, hal yang perlu dilakukan selain memilih mix itu tadi, itu dalami, kemudian rinci lagi berdasar apa? Keunikan wilayahnya. Jadi dimulai dari survei atau hal apapun, ketika mau memfokuskan dalam penelitian studi kasus, ada hal utama yang tidak boleh dilewatkan, yaitu keunikannya. Setelah itu pendalamannya, kerinciannya dari data yang akan disajikan dalam hasil penelitian itu. Itu Pak Bayu Aryawan terkait dengan pertanyaan Pak Bayu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Bu Rara. Untuk diketahui Bapak Ibu, kita fokus pada penelitian studi kasus. Nah, jika Bapak Ibu menemukan satu keunikan ataupun suatu hal yang berbeda dengan yang lain, itu adalah studi kasus. Jika Bapak Ibu menggunakan satu metode, satu pendekatan penelitian yang lain, tentu kita akan melihat data apa yang Bapak Ibu akan kumpulkan. Apakah seperti survei? Survei tentunya akan lebih banyak Bapak Ibu akan bermain dengan data statistik karena Bapak Ibu akan survei dan sebagainya. Untuk studi kasus memang fokus pada hal-hal unik yang Bapak Ibu akan teliti dengan cara mendalam terkait dengan satu kasus ataupun fenomena. Silakan Bapak Asep Dudi Kurnia. Bisa hidupkan speakernya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas materinya yang sangat jelas, Ibu. Yang ingin saya tanyakan mungkin cenderung aplikatif ya, dikarenakan saya seorang guru nih. Nah, mungkinkah misalnya saya mengajar sesuatu kepada siswa saya lalu saya menelitinya, misalnya seperti ini, implementasi pengajaran menulis teks deskriptif dengan menggunakan metode blended learning. Misalnya, apakah itu bisa dijadikan sebuah penelitian studi kasus dan apakah saya yang mengajar bisa meneliti langsung apa yang sedang saya ajarkan atau yang terjadi di kelas saya itu begitu. Apakah kalau bisa, apakah itu bisa saya sebut mungkin observasi partisipan karena saya terjun langsung di situ, ataukah studi kasus itu harus saya meneliti orang lain, misalnya guru lain yang sedang mengajar seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwa dalam kualitatif atau khususnya studi kasus itu katanya harus ada juga yang disebut consent form, semacam surat apa ya, semacam surat perizinan mungkin ya Bu ya. Yeah. Apakah itu wajib ada? Mohon Ibu sekilas membahasnya. Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep. Silakan Bu Rahmawati, dan mungkin Bapak Ibu ada juga yang memiliki pertanyaan yang sama, mohon disimak. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Asep Dudi Kurnia, salam kenal. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, tadi judulnya bagus Bapak, implementasi penyajian tes deskriptif ya melalui metode blended learning di kelas Bapak. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah studi kasus itu boleh ketika saya yang melakukan, kemudian saya teliti sendiri? Nah, sebenarnya itu tidak menjadi masalah ketika itu hanya menjadi hasilnya untuk kita sendiri tanpa kita publish. Karena apa? Ketika kita publish, itu tentunya persepsi yang membaca tingkat objektivitasnya rendah. Karena apa? Kita meneliti diri saya sendiri. Jadi itu masuk indikasi auto plagiasi. Jadi kita yang melakukan, kita yang menilai diri kita sendiri. Itu. Tetapi boleh ketika itu hanya sebagai feedback untuk bagaimana pola pengajaran saya selanjutnya. Namun alangkah baiknya ketika tetap meneliti, misalkan menggunakan judul itu, yang diteliti, yang dilibatkan bukan dari Pak Asep, tetapi ditinjau dari sudut pandang peserta didiknya mungkin. Berhasil tidak sih sebenarnya teks deskriptif ini melalui blended learning, kemudian misalkan melibatkan guru yang memang
mengampu mata pelajaran yang sama, itu lebih bagus lagi. Kemudian, karena mata pelajaran ini terkait dengan kurikulum dan ini menjadi suatu hal yang dioptimalkan di sekolah saya, melibatkan dari wakil kurikulum. Itu nanti hasilnya akan lebih akurasi datanya. Nah, sehingga ketika dilakukan uji keabsahan data, tidak ada faktor kepentingan. Kalau Bapak meneliti Bapak sendiri, itu dikhawatirkan tingkat objektivitasnya itu tadi yang dipertanyakan. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang kedua. Bu, apakah perizinan itu wajib? Nah, dalam konteks internal, misalkan yang diteliti ini di sekolahnya sendiri, itu biasanya bisa dilakukan secara informal, langsung izin ke kepala sekolah, langsung izin ke teman guru yang akan diobservasi atau diteliti itu. Tetapi ketika ini berhubungan dengan instansi lain, itu tentunya harus ada perizinan. Karena mohon maaf, mengapa perizinan itu wajib? Karena biasanya perizinan itu menjadi hal utama ketika kita akan mengangkat kasus-kasus negatif. Nah, ketika sudah ada perizinan, hasil akhirnya ada problem apapun itu dapat diminimalisasi. Tidak akan ada yang sampai merasa perbuatan tidak menyenangkan, digugat hasil penelitiannya dan sebagainya, karena sudah punya izin resmi. Tetapi ketika itu dalam lingkup internal, kemudian memang tidak terlalu ada faktor-faktor kepentingan tertentu, nah itu tidak apa-apa. Jadi hanya sekedar akad saja dengan informan yang akan diteliti. Itu Pak Asep jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dr. Rahmawati, sangat jelas dan tentu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rahmawati, sangat penting Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan mengungkap ataupun meneliti kasus-kasus yang negatif. Jadi diperlukan izin tertulis tentunya dari lembaga-lembaga ataupun pihak yang akan diteliti. Tentu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di satu instansi, satu lingkungan, mungkin di tempat Bapak Ibu bekerja, ada sesuatu hal, ada satu misalkan Bapak Ibu melihat satu fenomena, satu masalah ataupun satu hal yang unik di tempat Bapak Ibu bekerja ataupun tempat Bapak Ibu beraktivitas, ada sesuatu yang mungkin perlu diungkap seperti itu. Itu bisa Bapak Ibu lakukan penelitian studi kasus dan hasilnya tentu akan mungkin bermanfaat bagi lingkungan Bapak Ibu sendiri ataupun menyeluruh yang memiliki ataupun yang ingin satu topik yang sama gitu. Ya, silahkan Ibu Mary SH. Mary Sri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu. Saya bahagia sekali bisa bergabung dan ikut menyimak materi malam ini. Sangat menarik karena saya belum punya pengalaman tentang riset dengan jenis studi kasus ya, Ibu. Karena kalau kualitatif ini kan ternyata banyak sekali. Kalau saya saat ini saya sedang ingin melakukan riset tentang bisakah kemudian riset ini disebut dalam bagian studi kasus ya, Ibu? Implementasi pembelajaran biologi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah alam. Nah, studi kasusnya di salah satu sekolah alam yang ada di tempat saya di Provinsi Bengkulu. Jadi ada satu sekolah alam, dia sekolah satu-satunya yang kemudian mencapai jenjang di level SMA dan ini tahun pertama mereka kemudian menerima siswa yang mengambil jurusan IPA. Jadi mereka sudah pernah meluluskan, tapi sebelumnya tidak ada siswa yang kemudian mengambil jurusan IPA. Sebelumnya adalah di jurusan bahasa atau IPS ya. Nah, kebetulan satu ini siswa dan dia ABK dan dia kemudian memilih IPA. Artinya ini semester yang lalu sudah berjalan ya Ibu. Dan ini baru masuk ke semester 2. Oke. Mbak Dila, tolong sebentar Mbak Dila. Nah, tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa disebut kemudian sebagai penelitian studi kasus ketika kasusnya sudah berlalu ya.
Kalau bisakah kemudian saya berasumsi bahwa kasus ini sudah berjalan, artinya sudah diimplementasikan di semester berjalan yang lalu, karena kan anak-anaknya sudah ujian semester nih. Apakah mudah-mudahan satu frekuensi ya Bu? Apakah kemudian saya ingin lakukan ini termasuk dalam kategori studi kasus? Kalau misalnya seperti ini kondisinya, artinya informan yang tadi Ibu sebutkan lumayan banyak ya. Jadi sumber informasi itu ternyata banyak. Lalu ada triangulasi data juga pada saat kemudian pengelolaan datanya. Artinya ketika data, misalnya saya sudah berhasil mengumpulkan data, mulai dari guru biologinya, kemudian dari teman-temannya walaupun tidak mengambil jurusan yang sama, dan data itu kemudian kredibel, artinya kita juga tidak perlu melakukan triangulasi data ya Bu. Nah, itu saja Ibu, itu dulu. Terima kasih. Kalau misalnya mohon izin jika berkenan mungkin saya minta nomor kontaknya Ibu. Oh untuk iya. kita lanjut. Oke. Terima kasih Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Mary. Silakan Bu Dr. Rahmawati untuk menanggapinya. Iya, terima kasih. Salam kenal Bu Mary ya. Luar biasa ini. Jadi terkait dengan pertanyaannya Bu Mary tadi, judulnya terkait dengan implementasi terkait dengan ini ya, pembelajaran biologi untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah alam. Nah, ini merupakan tadi kalau saya lihat ciri pertamanya ini merupakan jurusan baru ya IPA ini. Kemudian tahun pertama sudah pernah meluluskan, baru kemudian ada jurusan ini, kemudian ada satu siswa yang ABK atau berkebutuhan khusus. Nah, di sini sebenarnya ada keunikan Bu di sini. Dalam artian apa? Ini sekolah baru, program atau jurusannya baru, kemudian ada siswa ABK-nya. Tentunya dalam proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian treatment yang diberikan itu mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah alam yang ada di tempat lain. Jadi kalau dari segi keunikan ada seperti itu. Selanjutnya, apakah ini bisa dikategorikan sebagai studi kasus? Bisa. Selama Ibu mampu memunculkan keunikan tersebut, kemudian yang akan diteliti itu sesuai dengan topik yang Ibu sampaikan. Tadi kan pembelajaran biologi, karena sebelumnya kan hanya jurusan IPS atau bahasa, karena ini baru. Dan ini yang penting adalah sudah terlaksana atau sedang dilaksanakan. Jadi cirinya penelitian studi kasus kualitatif itu sudah dilaksanakan dan sedang. Jadi kalau akan itu nanti namanya R&D, Research and Development. Seperti itu. Nah, dari sini tadi, informanya tadi Ibu juga menyampaikan dari siswanya itu tadi, dari guru mata pelajaran biologi, dan juga dari teman-temannya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Tadi ada yang menanyakan, apakah ada batasan minimal untuk jumlah informan pada penelitian studi kasus ya? Pertanyaan Pak Doni tadi di chat, saya sempat membaca tadi. Nah, sebenarnya batasan minimal itu tidak ada. Tetapi ketika Bapak Ibu menentukan informan, yang pertama, kuncinya the right man on the right place. Jadi Bu Mary ini sudah bagus karena apa? Melibatkan guru bidang studi biologi itu sendiri, kemudian teman-teman. Nah, kemudian juga anaknya sendiri. Nah, selanjutnya selain the right man on the right place, yang kedua adalah ketika memilih informan, upayakan minimal 3. Minimal 3. Mengapa? Ketika informan pertama menjawab A, informan kedua menjawab B, kemudian ini misalkan hanya 2 dulu ya, 2 informan. Informan pertama menjawab A, informan kedua menjawab B. Yang bingung peneliti sendiri. Karena ketika ditriangulasi 50-50 hasilnya. Artinya apa? Uji keabsahan datanya tidak dapat ditemukan. Tetapi ketika 3, yang pertama menjawab A, yang kedua menjawab B, yang ketiga menjawab A. Berarti kan tendensiusnya, kecenderungannya adalah jawaban yang A. Maka dari itu ketika menentukan informan maupun responden, upayakan yang ganjil. Artinya apa? Agar objektivitas data yang diberikan itu benar-benar valid. Sehingga dalam proses triangulasi data ini nanti tanpa harus dilakukan FGD untuk menyatukan persepsi para informan itu sudah dapat dilakukan. Jadi ada 2 kuncinya dalam menentukan informan ya. Bahwa yang pertama the right man on the right place sesuai dengan konteks yang akan diteliti. Yang kedua minimal 3 orang. Bu, kalau misalkan 3 orang, yang satu menjawab A, satu menjawab B, satu menjawab C, harus dilakukan triangulasi.
Nah, triangulasi kan tadi di awal ada 2, sumber dan juga informan. Kalau dari sumbernya sudah bagus, tapi dari informannya yang nggak sama, dicocokkan dengan yang dari sumber data tadi. Lebih ada tendensi yang mana? Nah, untuk mengetahui tendensi tersebut tentunya harus dilakukan analisis data tersebut, data terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan uji keabsahan data. Jadi untuk Bu Mary ini bisa untuk dilakukan studi kasus. Tentunya keunikan siswa ABK di jurusan IPA ini menjadi peluang yang luar biasa untuk mengetahui kiat apa, hal-hal apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar untuk benar-benar memberikan layanan terbaik untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah alam tersebut. Seperti itu Bu Mary. Terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber yang penjelasannya sudah sangat jelas sekali bagi saya pribadi. Saya ingin coba mendengarkan respon dari Bapak Ibu di kolom chat. Apakah sudah di pertemuan kedua ini Bapak Ibu sudah mendapatkan satu inspirasi ataupun satu penjelasan dari penelitian studi kasus ini sehingga Bapak Ibu ada terpikir satu topik ataupun satu kasus yang Bapak Ibu akan tulis di penelitiannya. Apakah sudah ada muncul gitu? Bisa dijawab di kolom chatting? Apakah sudah mendapat inspirasi ataupun gambaran yang jelas? Sudah, Ibu Ambariah. Baik, Bu Mary. Sudah. Baik, Bu Widyo, Pak Widyo. Baik, sudah mulai jelas. Ya, terima kasih atas responnya dan harapannya memang adalah Bapak Ibu ketika melakukan ataupun mengkaji satu permasalahan tidak hanya mungkin melulu hanya penelitian tindakan ataupun penelitian-penelitian yang lain, tetapi penelitian kualitatif ini juga sangat penting untuk mendalami satu kasus ataupun satu permasalahan yang mungkin terjadi di lingkungan Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah teori Bapak Ibu. Silahkan untuk memahami kembali lebih dalam. Silahkan Bapak Ibu bisa lihat contoh tulisan-tulisan artikel ataupun contoh laporan yang sudah kami siapkan di link materi, ada contoh artikel ataupun contoh laporan yang ada dan bisa Bapak Ibu telaah secara mandiri. Dan jika ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di kolom WA Group. Silakan Ibu Zefnarawat Wita. Dibuka mic-nya. Baik. Salam kenal Bu Rohma. Salam kenal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMP Negeri 14 Sijunjung, Sumatera Barat. Setelah mendengarkan yang tadi arahan dari Bu Rahma, di sekolah saya itu ada masalah. Setelah saya supervisi, itu ada beberapa guru dalam mengajar tidak menggunakan media, dan saya lihat anak tidak mengikuti dengan serius. Dan waktu saya belum supervisi kalau kali itu, waktu guru itu mengajar, anak sering izin keluar. Jadi apakah masalah ini bisa dijadikan untuk penelitian studi kasus? Kemudian masalah yang kedua, setelah pembelajaran daring selesai, kami sudah melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi masalah yang ada di sekolah kami, yaitu siswa tidak bersemangat belajar lagi, karena sudah terbiasa pembelajaran daring. Jadi dia menganggap biasanya tugas itu dikirim saja melalui media atau melalui WA. Sekarang tugas itu sudah harus dibuat di sekolah dan dikumpulkan di sekolah dan hadir setiap hari di sekolah. Setelah hadir setiap hari di sekolah, masalahnya anak masih mendustai orang tua bahwa pembelajaran katanya masih daring. Sekarang tidak belajar di sekolah, Bu, tapi di rumah. Apakah masalah ini bisa juga kami jadikan penelitian studi kasus?
Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rahmawati untuk ditanggapi pertanyaan Ya, dari terima Bu kasih. Ya, Zefri. terima kasih Bu Zehna Wrawita, salam kenal. Jadi dari dua kasus yang disampaikan tadi terkait dengan peserta didik yang sering meninggalkan jam pelajaran dan sebagainya, itu sebagai salah satu studi kasus yang bisa diangkat, Bu. Nah, dari segi mana? Dari persepsi sudut pandang Ibu selaku gurunya. Tetapi untuk pengambilan datanya bisa nanti informasinya itu dari peserta didik sendiri, salah satunya. Jadi mengapa faktor-faktor penyebabnya? Apakah jenuh? Apakah tidak bisa fokus di kelas? Apakah sudah terbiasa dengan hal-hal yang sambil lalu? Karena daring kan kebiasaan biasanya sambil lalu kalau mengikuti sistem pembelajaran. Jadi itu bisa digunakan sebagai penelitian studi kasus dengan catatan keunikannya itu dimunculkan. Kalau yang lain dalam satu kelas itu benar-benar itu mengikuti, tapi mengapa peserta didik 2 orang atau 3 orang ini selalu meninggalkan proses pembelajaran? Nah, itu faktor-faktor penyebabnya, kendala-kendalanya itu tentunya harus digali, sehingga nanti akan memunculkan faktornya apa, dampaknya seperti apa. Nah, selanjutnya yang kedua tadi terkait dengan kasus yang peserta didik sudah terbiasa daring, kemudian beralih ke luring, di mana mereka merasa sudah nyaman di daring, sehingga untuk luring ini merasa berat. Nah, tentunya salah satu judul yang bisa saya berikan saran itu terkait dengan upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran luring. Nah, itu kasus juga. Karena apa? Karena dari yang terbiasa daring, awalnya ketika dari luring ke daring, mereka banyak mengeluh. Kesulitan, baik itu sinyal, kuota, dan sebagainya. Kemudian karena sudah 2 semester lebih ya misalkan, itu sudah melalui daring yang biasanya mengerjakan tugas bisa sambil nonton YouTube, nonton IG, dan sebagainya, kemudian harus dikumpulkan ke sekolah. Itu yang sudah terbiasa biasa daring, harus kembali luring, itu memang segala sesuatu yang harus kerja ekstra untuk menumbuhkan minat semangatnya. Nah, di sini bisa dilakukan penelitian studi kasus dari persepsi Bu Zefna Wrawita sendiri. Jadi, bagaimana upaya guru dalam mengelola pembelajaran untuk peserta didiknya dari metode daring ke luring agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Nah, keunikannya ditunjukkan, kedalamannya, faktor-faktornya mengapa kok peserta didik ini dari yang sudah terbiasa daring ke luring merasa berat, tentunya faktornya harus digali. Kemudian prosesnya, mungkin pembelajaran yang biasanya bisa mudah lewat YouTube, bisa mudah lewat Zoom, harus banyak tugas-tugas lain. Nah, tentunya dari pola pembelajaran bisa dijadikan kasus yang perlu diteliti. Kemudian dari tingkat kesiapan siswa dari yang sebelumnya daring ke luring perlu diteliti, bahkan motivasinya seperti apa yang harus ditingkatkan itu juga bisa diteliti. Jadi dari satu topik itu sudah ada 3 judul untuk studi kasus, Bu. Terima kasih. Baik, nanti akan lebih kita diskusikan lebih mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan WA Group untuk kita diskusi juga. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang ada di kolom chat di Bu Rara sebelum kita tutup. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Nurdin ya. Jadi pertanyaan Pak Nurdin tadi terkait dengan bagaimana siswa itu sering ke WC dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi studi kasus, Bapak. Nah, ini hampir sama dengan permasalahannya Bu Zehna Wrawita itu tadi. Nah, tentunya nanti hal yang pertama informasinya adalah dari peserta didik itu sendiri. Karena apa? Setiap anak tentunya memiliki faktor-faktor yang berbeda. Misalkan itu 1 orang, kenapa kok sering? Apakah tidak nyaman dengan gurunya? Apakah dibully temannya di kelas? Apakah karena memang dia mengalami sakit sehingga harus berulang kali izin ke WC dan sebagainya? Jadi itu terkait pertanyaannya Pak Nurdin. Selanjutnya ada 1 lagi, apakah saya diizinkan menjawab, Bapak? Ya, silakan Bu. Yang Iya. ada di kolom chat. Ya, ini di kolom chat banyak sekali. Jadi saya persilakan Bapak Ibu kalau misalkan tidak terakomodasi di Zoom, silakan difungsikan grupnya, ditanyakan ke grup, pasti akan saya balas, atau bisa juga japri langsung ke saya ya Bapak Ibu. Jadi ini ada tadi pertanyaannya dari ini Ibu Ade Risnasari.
Izin bertanya Ibu, teknik pengumpulan data WODA harus digunakan semuakah? Tidak harus semuanya, tetapi saran saya jangan menggunakan satu saja Ibu. Jadi boleh memilih wawancaranya aja, observasinya aja, dokumentasinya aja, atau angketnya saja, tapi jangan hanya satu. Karena apa? Karena ketika nanti dalam proses analisis data, ada data-data yang kurang akurat, yang tingkat kredibilitasnya rendah, itu nanti Ibu akan kesulitan dalam mengasumsikan, memverifikasi hasil temuan penelitian Ibu. Tetapi ketika Ibu menggunakan lebih dari satu teknik, itu nanti ketika dalam proses triangulasi tidak ditemukan kecenderungan atau tendensi datanya, verifikasinya ke arah mana, itu nanti bisa dijadikan backup untuk menentukan hasil verifikasi datanya. Jadi tidak harus semuanya, tetapi minimal lebih dari satu yang pasti. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Ibu Dr. Rahmawati, MPD, yang sangat jelas untuk pada malam hari ini menyampaikan terkait dengan bagaimana pengumpulan data dan analisis data pada penelitian studi kasus. Yang harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya nanti. Jadi di permasalahan ataupun pada profesi apapun, studi kasus ini sangat cocok untuk digunakan untuk menggali lebih dalam lagi jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Sama seperti Bapak Ibu yang menjadi guru, ataupun ada yang pustakawan, ada yang jadi kepala sekolah, yang memiliki ataupun yang ingin mendalami satu problem, ataupun ingin menggali satu keunikan tertentu pada lembaganya masing-masing. Nah, sama seperti ada Bapak Agung yang menjadi pustakawan. Nah, bisa diteliti kenapa, ataupun bagaimana, apakah kita harus segera beralih ke perpustakaan digital, ataupun perpustakaan yang ada di sekolah itu bagaimana sebaiknya. Itu Bapak Ibu perlu menggali lebih dalam kembali alasan-alasan ataupun kenapa gitu kan, kenapa itu akan kita lakukan ataupun kenapa itu bisa terjadi. Itu yang Bapak Ibu harus dalami lebih lanjut akan peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu, dan terima kasih Ibu narasumber yang pada malam hari ini kita akan cukupkan pada waktu mungkin sudah lebih sedikit ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa lanjutkan interaksi kita di WA Group. Nah, Bapak Ibu, nomor kami ataupun ada yang menanyakan kontak kami ada di admin grup tersebut. Silahkan Bapak Ibu bisa fungsikan, dan alangkah lebih baiknya jika dilakukan di WA Group agar semua kita bisa mengetahui akan informasi ataupun jawaban dari narasumber nanti. Kalau Japri takutnya seratusan orang yang Japri kan bingung juga nanti. Kalau di WA Group satu tempat dan semua orang bisa mengetahui akan jawabannya. Terima kasih sekali lagi, dan sampai ketemu di malam besok. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana artikel ataupun penulisan artikel studi kasus dan contoh-contohnya seperti apa yang akan kita bedah sama-sama, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempublikasikan artikel penelitian studi kasus di jurnal-jurnal nasional ataupun internasional. Terima kasih dan tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi dan juga Bapak Ibu semua. Tetap semangat. Mari.